Jadi Om, kita hari ini mau bahas yang lagi kayaknya kalau ada Om Dautoni ini kurang nendang kalau tidak membahas setan ya kan Om. Oke. Nah kita lagi banyak lihat yang lagi viral itu mengenai Indonesia gelap. Ada yang bilang Indonesia nggak gelap, kau yang gelap ya kan. Nah menurut Om Dautoni gimana nih Om? Apakah Indonesia gelap? Menurut saya Indonesia tetap ada solusi. Ada jalan keluar. Sebenarnya gini Graven ya. Di dalam kegelapan yang tergelap pun tetap ada setitik terang. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan? Amin. Kenapa ada Tuhan di Indonesia ini? Gini Graven. Saya melihat ini waktu itu tahun 96, 97. Ditunjukkan tentang masa depan atas Indonesia sampai tahun 2035. Kalau saya melihat sampai tahun 2035, berarti Indonesia tidak gelap. Ya. Ada pertolongan. Amin. Ada jalan keluar. Amin. Banyak orang berkata saat ini adalah menunggu dan melihat. Saya tidak cocok. Bertahan dan bergerak, itu yang betul. Kita tidak bisa hanya menunggu diam, mati kelaparan, betul? Tapi kita bertahan dan bergerak. Nanti saya beritahu bagaimana kita bergerak. Tapi kita ayat Alkitab dulu. Ya, Kitab boleh. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Ya, kita baca bersama-sama. Apa saudara? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Artinya apa? Ada rancangan Tuhan yang indah. Amin. Di dalam resesi itu ada rancangan Tuhan. Jadi gini Graven. Tahun 96-97 saya ditunjukkan tentang masa akan datang. Dan termasuk nanti Wapres di masa depan pun saya udah tahu. Serius Om, yang bener Om. Ini kan belum pilpres beneran. Boleh bisikin nggak Om? Nanti saya. Nanti ya, oke. Sampai 2035. Sampai 2035. Gibran pun saya sudah beritahu sejak tahun 2021. Wah. Nah, jadi gini Graven. Tahun 96-97 saya ditunjukkan hari-hari akan masa depan. Termasuk setitik terang. Termasuk bagaimana akan terjadi resesi. Dan waktu itu saya hidup kembali. Dan waktu itu saya bicara tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya. Dan tahun 2001 makanya kenapa saya dipilih satu-satunya sipil untuk mengawal presiden secara senyap dan rahasia. Kan saya satu-satunya sipil dipilih di antara 200 juta manusia. Dan itu kan tidak mudah. Karena kan saya ngawal presiden, semua ratanya adalah pasukan elitnya elit. Satgultor 81 kan gitu. Nah sedang saya sipil. Tahun 2001 datang ajudan Megawati yang bernama Kolonel Pramono Ediwibowo. Tiba-tiba Tuhan bicara ke saya, katakan ke orang ini apa yang kau lihat waktu engkau di surga. Jadi ini Om Dautoni pernah ke sorga ya? Sudah. Sudah ya? Nah, tapi sekali ya, tidak 2 kali ya. Oke. Kalau kedua, bablas. Itu yang Om lihat pas di sorga tuh apa Om? Yang Om rasakan, yang Om lihat itu damai dan lantainya emas. Maka harga emas tetap stabil. Karena di surga itu lantainya emas. Nah, apa yang terjadi? 2004 nanti presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Itu tahun 2001. Apa yang terjadi? Pramono Ediwibowo berkata gini,
kalau nanti kakak iparku jadi presiden, manusia satu-satunya yang akan saya cari di muka bumi adalah kamu. Karena kamu satu-satunya orang yang berkata, Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Dan itu tidak mungkin. Karena melawan incumbent presiden. Dan dia hanya seorang menteri. Tidak mungkin bisa menang, betul? Dan apa yang terjadi? Hal ini diceritakan kepada Ibu Ani Yudhoyono. 2004 Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden. Karena itulah ibu negara, ibu presiden Ani Yudhoyono panggil dia untuk mengawal presiden. Karena dia yang tahu masa depan. Nah, saya dipanggil. Nah, di situ saya memberitahu apa yang akan terjadi. Maka selama saya pengawalan presiden, saya membantu 2 kasus. Nurdin M. Top, teroris. Kedua, bom Jati Asih. Karena apa? Karena saya melihat masa depan. Nah, setelah itu Pak Edi Wibowo, waktu itu 2009 waktu jadi Danjen Kopassus. Waktu itu ajudannya Ubay, sekarang ikut Pak Dr. Terawan. Daud, saya ingin tahu apa yang terjadi atas Indonesia. Saya beritahu sama Edi Wibowo bahwa nanti ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Ini yang gelap, saudara. Waktu corona itu betul gelap, saudara. Kenapa gelap, saudara? Coba depan tembok, atap tembok, belakang tembok, yang tinggal di apartemen, betul? 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 Yang di rumah, di kamar sendiri dan tidak boleh kumpul-kumpul. Dan yang sakti orang batuk bubar, betul? 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 Betul. Betul? Mau kumpul sama keluarga aja takut, betul? Nah, itu sebenarnya yang gelap. Dan tentang corona itu, Greven, saya waktu itu memberitahu tahun 2009. Waktu Edi Wibowo jadi Danjen Kopassus. Tapi Edi Wibowo berkata, jangan kamu sebutin dulu sampai Presiden SBY turun tidak jadi presiden. Karena apa? Takut gaduh. Karena kamu ada di ring 1 bersama saya, sama Ibu Presiden. Nah, sehingga saya ikuti perintah 2015. Saya sudah memberitahu. Dan di rekaman-rekaman gereja-gereja itu banyak di mana-mana. Waktu itu saya berkata, badainya datang, anginnya akan datang 18-19, badainya datang 2020. Dan badai itu datang. Itulah yang gelap yang sebenarnya, Greven. Jadi kira-kira setelah COVID selesai, Om, akan ada badai yang lebih besar atau lebih gelap lagi nggak daripada itu? Ini yang akan kita bicarakan. Bagaimana solusi saudara supaya bertahan. Karena ingat, emas akan tembus 2 juta. Dan pada waktu saya bicara emas akan tembus 1,5 juta di tahun 2022. Dan saya berkata 2024 emas tembus 1,5 juta. Tidak ada yang percaya, betul? Setelah itu emas 1,5 juta, banyak panik. Nyari saya, ngomong gini, Pak emasnya kapan naik 2 jutanya gitu. Jadi gini, Greven. Waktu corona itu, Greven. Itulah sebenarnya kegelapan yang sebenarnya. Bayangkan, banyak pendeta yang mati. Banyak orang kehilangan keluarga. Dan banyak yang jadi janda dan duda, betul? Betul. Betul? Ingat, kalau corona aja selama 2-3 tahun kita bertahan. Apalagi tahun 2025 dan 2026. Pasti lolos. Amin. Justru yang paling berat itu pada waktu corona. Karena tidak ada kegiatan sama sekali. Kita berhenti total. Udah berhenti total, tidak ada kegiatan, diuber-uber virus lagi. Dan ingat, semua orang makan tabungan. Betul? Betul? Deposit, betul? Apa yang ada bertahan, betul? Daya beli masyarakat saat ini turun karena pengaruh corona. Kan makan tabungan. Yang punya utang, ingat, bunga tetap naik, tetap bayar, betul? Tetap jalan, betul? Nah, sebenarnya 2025 ini adalah efek dari corona.
Orang kalau dipukul jebret gini, 1 detik gininya. Tapi nyembuhkannya ini berminggu-minggu, betul? Betul? Nah, ini efek dari corona. Setelah corona, Ukraina. Setelah Ukraina, perang Israel. Setelah perang Israel, perang dagang sekarang, Trump, betul? Nah, jadi 2025 ini apa yang akan dirasakan? Nah, gitu, Ya. 2025 ini kita tidak hanya menunggu dan melihat, enggak bisa. Karena ingat, yang punya utang bank, bunga tetap jalan. Saya main setuju angkat tangan. Betul? Bunga tetap apa? Bunga tetap jalan. Kedua, perut tetap harus diisi, betul? Kalau hanya melihat dan menunggu, itu nunggu mati, betul? Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Nah, ingat, Greven, di Indonesia ini kuncinya. Asal tidak malas saja, tetap bisa makan. Karena apa? Ada laut, tanahnya subur. Nggak usah repot-repot. Kalau di Jakarta nggak bisa hidup, pergi ke pinggir laut, modal pancing, betul? Siapa yang cocok angkat tangan, Dara? Betul? Punya tanah kecil, nanam cabai mahal, dimut jangan dikunyah. Betul? Jadi gini, artinya bertahan bergerak itu bagaimana, Greven? Bertahan, bergerak. Ingat, manusia diciptakan untuk bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung tetap berdetak. Darah tetap mengalir, betul? Siapa yang setuju angkat tangan, darah? Artinya apa? Bahwa Tuhan ciptakan kita untuk bergerak. Tapi ingat, kalau orang tidak mau gerak, makan tidur, cepat mati dia. Cepat mati. Apalagi makannya sate kambing durian. Saya jamin setahun stroke, betul? Betul? Nah, harus apa? Bergerak. Nah, bergeraknya di apa? Apa yang jadi talentamu? Apa yang jadi talentamu? Bagaimana kita tahu talenta kita? Kan gitu, Greven. Apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu talenta yang Tuhan berikan. Amin. Siapa yang percaya angkat tangan, Anda? Dan kedua, apa yang sudah Anda kerjakan di sini? Kalau saat ini engkau kerja di IT, fokus ke IT. Yang jelas selama 2 tahun ini jangan ada pengembangan bisnis. Kenapa? Jangan uji coba, adu sakti, jangan. Kenapa? Karena selama 2 tahun ini kita akan mengalami seperti ini. Suatu kali saya ditanya sama Ibu Ani Yudhoyono di Kuningan. Dia tanya gini, Mas AHY ini bakal menang tidak di pilihan gubernur? Saya tanya, saya serba salah ini. Karena saya kan segala sesuatu siap gitu aja kan. Nah, ibu tanya saya sebagai bawahan atau ibu tanya sebagai teman? Saksinya ada. Pramono Edi udah meninggal ya. AHY ada, istrinya ada. Dan mereka tahu saya. Saya tanya, saya menjawab sebagai bawahan atau sebagai teman? Bedanya apa? Kalau sebagai bawahan ya siap. Kalau sebagai teman, ngomong apa adanya. Jujur ya. Jujur. Edi ngomong apa adanya. Kalah. Wah, di depan orangnya ini Om. Tapi ini akan menjadi batu loncatan untuk dia naik lebih tinggi. Dan ingat terjadi jadi menteri. Ya. Dan nanti di masa depan AHY itu jadi wakil presiden. Wah, ini benar gak sih Om? Kita akan lihat. Kita akan lihat ya. Berarti ini saksi semua ya Om. Iya. Tapi Om ini bukan kan takutnya orang kira wah ini orang buzzer bayaran gitu loh Om. Takutnya kan zaman sekarang opini orang kan betul dong netizen pasti
Di YouTube bakal komen, wah ini buzzer nih, buzzer bayaran. Kalau buzzer ngapain saya celana masih terbolong-bolong. Tapi bener ya Om Dauton itu gak pernah ganti celana ya aku lihat ya Om ya. Om celananya di rumah ada berapa sih Om sebenarnya? Tenang aja. Kenapa begini? Karena ini kenangannya banyak. Oh iya. Kenangannya apa? Banyak. Waktu saya ngawal presiden, waktu saya terjun ke lapangan, ada pengalaman-pengalaman. Ini umurnya sama Graven hampir sama ini. Waduh, itu tahun berapa itu Om? Di tahun 2000. Waduh, saya harus panggil kakak itu Om. Ini tahun 2000. Ini Graven, ini sampai tipis ini Graven. Dan ini bolongnya asli bolong dijahit bolak-balik ini Graven. Tapi yang penting dicuci kan Om? Iya. Takutnya nggak dicuci dari 2000 kan? Waktu menghadap Ibu Presiden, itu tidak pernah pakai kaos kaki dan khotbah. Sampai kan enggak pakai kaos kaki. Kenapa Om? Om kenapa Om? Emang itu apa dosa kah pakai kaos kaki? Enggak, seneng aja. Oh seneng aja. Hidup apa adanya. Makanya saya itu bebas. Kenapa? Orang mau ngerampok saya juga nyesel. Kenapa nyesel? Dari atas ke bawah 500.000. Dan celananya dijual kemana enggak laku. Ya, itu nanti jadi wapres di masa depan. Terus Om, mungkin kita lihat sekarang lebih kepada rumah tangga Om. Karena kita lihat setan itu banyak menyerang rumah tangga. Nah menurut Om Dauton ini bagaimana Om? Jadi gini ya, di masa-masa resesi ini banyak kan orang yang namanya itu mempertahankan bisnisnya. Karena kan saingan sekarang tambah kuat, betul? Nah biasanya itu pakai tanah kuburan. Tanah kuburan? Untuk bikin bangkrut orang. Nah tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa, Graven. Itu kuburan seorang perampok, pembunuh, pemerkosa yang digebukin massa atau dihukum mati. Jadi mati yang sebelum waktunya dalam posisi jahat. Nah orang jahat itu ada kutuknya namanya tabur tuai. Ya. Nah pada waktu dieksekusi atau dibunuh atau dibakar massa, termasuk itu kuburan teroris. Itu. Intinya yang mati sebelum waktunya, di atas pusaranya itu mengandung namanya kutuk kehancuran. Namanya apa Graven? Kutuk kehancuran. Kutuk kehancuran. Nah begitu kutuk kehancuran ini, tanah ini pusaranya diambil, tanahnya diambil, itu disiramkan di tempat toko orang atau pabrik orang. Di toko atau di pabrik orang. Di toko di pabrik orang ini, di dalam jangka setahun 2 tahun pasti bangkrut. Pasti bangkrut. Dan yang kekuatan kutuk ini hanya berfungsi ke orang-orang pelit aja. Jadi kalau orang gak pelit gak bakal kena dia? Enggak bisa. Oh milih-milih setannya ya Om? Karena kutuk itu harus ada alasan yang kuat. Wow. Kutuk tanpa alasan enggak bisa. Makanya waktu satu kali Ibu Presiden tanya sama saya, bagaimana enggak bisa kena santet? Ya banyak nolong orang memberi sedekah gitu. Nah jadi ada namanya hukum keadilan. Nah perhatiin Graven, tuyul itu tidak bisa bobol bank. Karena di bank itu uangnya orang pelit dan sosial kumpul jadi satu. Nggak bisa dia. Nah makanya saudara kalau ngasih persembahan gereja jangan pelit-pelit. Kenapa? Tuyulnya nunggu. Jadi hanya orang pelit, kikir, sombong sekali baru bisa dikerjain. Karena kutuk itu harus ada alasan. Tidak bisa kutuk tanpa alasan. Jelas saudara? Ya. Harus ada alasan yang kuat. Nah, kalau tanah ini disiramkan, tepat ada di atap rumah orang, maka rumah tangga orang itu cerai, bubar. Nah, itu ada hawa panas. Nah, dalam 1 tahun pasti bubar. Om sorry, ini yang ngelakuin biasanya orang biasa kah atau orang biasa datang ke dukun kah atau gimana biasanya? Dukun itu hanya memberitahu kuburan mana yang bisa dipakai.
supaya tidak keliru ngambil tanah kuburan pendeta. Karena kuburan pendeta tidak bisa dipakai. Kan tidak ada kutukannya itu loh. Itu harus, jadi dukun itu hanya mengarahkan, oh ini kuburan mana yang bisa dipakai. Nah di situ suruh ngambil tanahnya. Nah saya itu disiramkan di pintu rumah orang atau pintu pabrik atau pintu toko. Nah ini yang pertama gitu kan, pakai tanah apa? Kuburan. Nah kedua, pakai yang namanya ilmu penglaris. Nah kalau ilmu penglaris, kanan kiri sepi semua, dia yang rami sendiri. Karena apa? Kanan kiri anda lihat kayak kabut gelap, tidak kelihatan. Nah, yang bisa dikerjainnya orang pelit juga. Jadi kalau mau lolos itu mudah, suka memberi. Maka di gereja itu ada namanya perpuluhan, ada persembahan sulung. Sebenarnya itu berhubungan untuk mengalahkan kekuatan gaib. Coba perhatiin Graven, dukun sehebat apapun untuk menangkal ilmu hitam, langkah pertama dia lakukan bancaan selamatan dulu, makan bersama. Oh gitu Om. Sama orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin ini makan. Ingat ada hukum Tuhan di sini. Barang siapa menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin, sesungguhnya memiutangi Tuhan. Hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Saya setuju, angkat tangan saudara. Jadi kalau misalnya Om, saya buka restoran nih di tengah, terus restoran saya sepi, samping dua-duanya rame. Terus misalnya mereka tuh pakai penglaris, yang saya harus lakukan tuh apa Om? Apakah saya cukup? Pertama itu, ya, pertama adalah doanya seperti ini. Berarti yang ditutup adalah jalan. Jadi gini Graven, segala sesuatu jadi pendeta, jadi pengusaha, jadi pejabat apapun pasti ada jalannya. Orang buka toko pun pasti di pinggir jalan. Buka pabrik pun di pinggir jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tidak ada jalan. Gimana yang jual, betul enggak? Nah, jenis kekuatan gaib ini menutup jalan. Nah, jalan ini ada dua. Jalan di tempat dan jalan masa depan. Nah, doanya seperti ini. Ikutin saya semua. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka jalan berkat tempat ini. Buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka masa depan tempat ini. Buka masa depan tempat ini. Darah Yesus. Darah Yesus. Berkati tempat ini. Berkati tempat ini. Nah itu untuk kalau berhadapan dengan apa Graven? Penglaris tadi. Penglarisan. Jadi Graven ada yang tanya sama saya, Pak Daud, kondisi Indonesia ini sebenarnya gimana? Ingat, harga properti akan stagnat, berhenti bahkan turun. Yang laku hanya di bawah 1 miliar. Itu selama 2 tahun ini. Nah, ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Jadi setitik terang datang 2023. Kenapa datang 2023? Kita kembali normal semua. Ya. Jelas? Itu setitik apa? Terang. Tapi ekonomi bergerak dan Graven saya memberitahu tentang ini sejak tahun 2020 loh. Kalau saya ngomong hari ini percuma, saya ngomong 2020. Rekamannya ada semua. Makanya di TikTok banyak resesi ekonomi 2025 Daud Tony. Itu saya ngomong itu 2020. Viral nih di TikTok ya Om Daud Tony. Kenapa? Bahkan ada yang julukin saya ahli ekonomi. Padahal saya itu sekolah hampir tidak lulus. Karena apa? Gini Graven. 5 tahun, ingat ini Gravennya. Saya ulang lagi ya. 5 tahun kita akan mengalami puncak inflasi. Itu 2022. Start 2022 itu puncak inflasi. Nah puncaknya nanti itu 2026. Dan ekonomi mulai bergerak lembaga. Ini bergerak loh Graven. Baru bergerak itu baru bangun tidur. Itu 2027. Setelah puncak inflasi baru bergerak. Kalau saat ini kan daya beli masyarakat turun stagnat, betul? Betul? Nah,
Nah ini nanti akan bergerak di 2027. Makanya pengembangan bisnis untuk tahun ini stop dulu. Apa yang ada bertahan. Apa yang ada difokuskan. Ingat, usahakan tahun-tahun seperti ini jangan hanya makan tabungan. Kenapa jangan hanya makan tabungan? Ingat, inflasi. Nilai rupiah turun. Nilai rupiah itu akan turun terus sampai 2026. Tepat bulan Desember. Dan ingat, resesi ini tahun ini Januari, Februari, Maret itu baru awal. Masuk resesi sebenarnya kita adalah bulan 6. Juni sampai Desember. Ada yang tanya sama saya, berdasar apa? Sekarang saya beritahu rahasianya. Apa tuh rahasianya Om? Pertama, UMR naik. 2, THR. Ketiga, laporan SPT. Bulan Maret ini. Double-double betul lah. Betul? Daya beli masyarakat turun. Utang bank bunga berjalan. Betul? Betul? Dan ingat, Maret ini bulan Januari Februari RUPS, rapat umum pemegang saham untuk dividen. Untung rugi berapa perusahaan kelihatan semua itu. Nah, dan kalau perusahaan yang PKPU menunggu supaya ada homologasi. Tidak bisa bayar, pilot. Sritek aja pilot loh ya. Betul? Ya. Nah, artinya apa? Maret ini semua kan nunggu. Nah, kalau kita nunggu, jangan. Kita harus bergerak. Fokuskan bisnis yang sudah ada. Siapa yang setuju? Angkat tangan, saudara. Bertahan dan apa? Bergerak. Nah, dan nanti kuartal kedua itu bulan 6. Bulan 6 itu mulai berat, Graven. Kenapa? Udah kena ini SPT, laporan pajak, setelah itu UMR, setelah itu, dan ingat bulan 6, bulan 7 penjatuhan utang luar negeri. Ada berbagai sisi yang diperhatikan. Tapi ingat, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Resesi ini ada hikmahnya, ada baiknya. Supaya kita di perusahaan itu untuk berbenah diri. Untuk celah-celah yang bocor supaya diperbaiki, memperkuat. Dan ingat Graven, kalau kita harus percaya, kita yang lolos dari corona itu seleksi alam. Ya. Itu yang berat. Seleksi apa? Alam. Nah, 2 tahun ini ngomong sama sebelahnya, kita akan lolos seleksi ekonomi. Amin. Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Tepuk tangan adalah. Jadi 2 tahun kita lolos apa? Seleksi ekonomi. Graven, saya beritahu, di Indonesia itu alamnya mendukung. Kalau tidak malas, di Indonesia itu mati kelaparan susah. Siapa yang percaya angkat tangan adalah? Pulang ke desa macul, betul? Bercocok tanam, betul? Pulang kampung menado, betul enggak? Betul? Asal tidak malu aja. Jadi dikatakan Indonesia gelap, menurut saya Indonesia masih ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Jadi bulan 6 itu adalah kita masuk resesi yang sebenarnya. Ya. Dan penglihatan saya tahun 9697 Indonesia lolos. Demo-demo itu biasa. Ya. Nah, demo-demo itu biasa. Tapi lolos. Makanya Tuhan tunjuk presidennya Prabowo. Coba kalau bukan Prabowo, sipil bingung. Karena tidak terlatih
dalam medan pertempuran, medan tugas. Nah, untung presidennya Pak Prabowo. Tuhan tuh milih presiden tuh tepat waktunya. Tempat seperti ini cocoknya Pak Prabowo gitu. Coba, itu harus presiden yang berani. Ada kata-katanya seperti ini. Pak Pramono Edi Wibowo ngomong gini. Pak Prabowo itu waktu di kesatuan tuh banyak berkorban. Bukan untuk dirinya tapi untuk kesatuannya dan banyak menolong orang. Dia itu nanti kalau jadi presiden pun, ini 2014. Dia hanya tujuannya satu, namanya ada di Istana Merdeka. Itu Edi Wibowo. Jadi dia itu enggak ada ambisi cari kekayaan, cari macam-macam, enggak loh. Kenapa? Dia hanya ingin mengukir sejarah, namanya dicatat dalam sejarah presiden baik, itu aja. Ya. Jadi ngomong gitu, oh gitu, iya. Tetapi ingat, asing tidak akan tinggal diam kalau Prabowo jadi presiden. Karena apa? Kalau Prabowo jadi presiden, Indonesia itu kuat jadi macan Asia. Nah itu asing tidak suka Pak Daud. Maka akan ada kekuatan-kekuatan asing untuk menjatuhkan. Tapi ingat, semua itu tergantung yang maha kuasa. Amin. Nah, jadi untungnya, coba kalau presidennya sipil, mau ngambil keputusan bingung loh. Coba nih, perlu Greven tahu. Pertamina tahu sendiri beritanya. Betul? Betul? Betul. Betul? Betul? Kita perhatikan semuanya udah semrawut. Nah, Prabowo jadi presiden untuk memperbaiki. Masa transisi itu berat, Greven. Masa transisi presiden itu sangat berat. Kenapa? Ingat, waktu era Pak SBY ke Jokowi, itu transisi. Dan ingat, hampir semua presiden di Indonesia, hampir ya, turun, banyak dihujat loh. Dikata-katain, dimaki-maki. Pak Karno sampai diasingkan, betul? 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 Iya. Pak Harto dihujat, betul? Betul? Gus Dur keluar dari istana, betul? Habibie setahun, betul? Pak SBY begitu turun, sama. Nah, jadi kalau jadi presiden Indonesia, saat ini doanya satu, waktu turun jangan dihujat. Siapa yang setuju angkat tangan? Coba. Pak Jokowi turun, nah betul? Pak SBY turun gimana? Betul? Habibie turun gimana? Pak Harto turun gimana? Jadi doanya khusus doa syafaat untuk Pak Presiden Indonesia, khususnya Presiden Indonesia sendiri berdoa sama Tuhan terus itu. Supaya waktu turun tidak ada yang menghujat. Semua coba perhatiin. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Ingat ya, Pak Harto tetap ada jasanya, pembangunan. Pak SBY tetap ada jasanya, bukan karena saya pengawalnya loh ya. Pak Jokowi juga ada jasanya. Jasanya apa? Jalan tol, infrastruktur, tetap ada jasanya. Walaupun ada hal-hal yang salah atau apa, itu biasa. Tapi orang lihat kesalahan kecil atau besar itu tergantung kondisi, betul? Nah, Pak Karno tahu sendiri, betul? Artinya apa? Rata-rata presiden turun dari Indonesia, yang turun ya, banyak dihujat, banyak dicaci maki. Tapi itulah resiko jadi pemimpin. Ya. Makanya saya sarankan siapapun jadi presiden Indonesia, dia harus berdoa tiap hari. Siapa yang setuju angkat tangan? Supaya tidak di apa? Dihujat ya Om. Ya. Gimana Greven? Luar biasa, ini rasanya seperti mata najwa ya Om, lama-lama ya Om. Nah, aku mau tanya satu nih Om. Tadi kan Om Daud bilang rumah tangga itu bisa dikutuk. Kalau kita kasih tanah itu bisa cerai, bisa hancur.
gimana cara nangkalnya Om? Karena kalau kita lihat Om, sekarang yang lagi trending, yang lagi viral itu, saya nggak tahu di sini ada yang tahu nggak, namanya gayung low vaping. Nah, ya kan itu biasa ibu-ibu tuh yang ketawa, tidak ada bapak-bapak yang tertawa. Nah, dalam kata lain tuh banyak pelakor Om zaman sekarang yang ingin menjatuhkan, menghancurkan rumah tangga. Gimana cara nangkalnya Om? Gini ya, kekuatan cinta. Alkitab berkata bahwa cinta itu kuat seperti maut. Ya. Rumah tangga bisa dibikin kuasa gelap hancur kalau tidak ada keharmonisan dulu. Tidak ada kekuatan cinta. Nah kayak papi maminya Graven itu enggak bisa kena ilmu hitam model apapun. Karena ayah Graven tuh romantis. Kak aku mau tanya Om, kalau Om Daud itu romantis gak sih Om? Enggak. Lah gimana katanya harmonis, kekuatan cinta. Gimana Om? Aku enggak. Karena saya itu Graven. Ini kan sisi lain Om Daud. Kalau ngomongin setan udah biasa. Hari ini kita ngomongin cinta. Nah. Graven, coba bayangkan. Saya tuh sama istri aja masih penyelesaian terus. Sampai sekarang. Makanya saya tidak mau berani ngomong cinta. Baru 2 minggu saya menikah. Itu tahun 2004. Langsung ditugaskan ngawal presiden. Dan istri tidak boleh tahu. Karena khawatir rahasia bocor. Jadi istri saya tuh taunya Dauton itu hamba Tuhan pelayanan keliling-keliling gitu. Jadi istri Om Daud taunya Om pelayanan padahal nggak pelayanan Om? Ngawal presiden. Sampai kapan itu Om kasih tahu? Nah, jadi saya ini Graven. Makanya saya kalau ngomong cinta tuh bingung. 2004, 2 minggu nikah langsung dipanggil negara. Langsung des. Saya tuh hanya pulang sebulan sekali. Itu pun 3 jam. Tapi telepon-teleponan masih nggak Om? Enggak boleh karena nanti disadap. Terus istrinya responnya gimana Om? Suaminya Ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Istri Om Daud terasa sedih gitu nggak? Sedih atau apa gitu? Nah, puji Tuhannya saya nikah sama istri, langsung istri isi anak pertama. 2 minggu. Oh oke. Sakti. Sakti apa saktinya Om? Aduh, apa saktinya nih? Lah setelah itu cabut. Oke. Sebulan sekali, itu pun waktu pulang, Graven ya, itu hanya 3 jam kita dikasih waktu. Langsung tek-tek sama pasukan khusus, red, des, langsung ngasih gaji, itu toh. Saya itu papi gimana? Ya doa aja pelayanan, cabut lagi. Cabut lagi Om? Cabut lagi. Tapi Graven ada cerita yang lucu. Papimu itu yang mengarahkan saya pelayanan. Daud walaupun kamu ngawal presiden, tapi kamu harus pelayanan. Jadi mendorong saya pelayanan itu papimu. Pokoknya minggu usahain kamu pelayanan di gereja gitu. Ya udah, saya ke gereja ngisi khotbah. Nah, padahal kan kalau misalnya presiden sebelum tiba, saya sudah ada di lokasi. Namanya pendataan pemetaan. Oh ini posisi seperti ini, itu sebelum pas pampres tiba. Nanti sniper, penjinak bom sebelum tiba semua. Saya kan tim pendahulu, tim Evan namanya. Nah sudah itu toh, dari situ orang manggil saya pendeta. Padahal saya bukan pendeta. Makanya teman saya ngomong, penyamaran paling hebat tuh kamu Daud. Sampai sekarang tetap kamu jadi pendeta. Padahal bukan pendeta. Lah kapan saya dilantiknya? Wong KTP saya aja swasta. Saya kan bukan pendeta. Tetapi karena tugas itu, nah, dan saya tidak pernah ngaku sebagai pendeta. Nah orang manggil saya pendeta. Se-Indonesia loh Graven. Yang salah bukan saya, mereka sendiri ya. Nah, itu jadi saya ini, Graven, jarang komunikasi dengan istri. Karena apa? Tuntutan tugas. Karena himpun itu bisa disadap. Dan titik lokasi koordinat di mana, kan gitu. Nah, dan saya kalau sudah di Jakarta, itu
handphone ini Greven itu non-stop telepon dari Pangkostrat, Danjen, Pangdam, Kasat, Ibu Presiden. Nah istrinya nggak ditelepon Om? Enggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya dimatiin. Udah itu sampai 2009. Berapa tahun itu? Berapa tahun tuh Greven? 5 ya. Nah, terusan Ibu Presiden ngomong gini. Dah tuh istrinya tahu enggak tuh kalau suaminya kerja apa gitu loh. Ed gitu. Ya enggak tahu lah, wong dia pengawal khusus kok gini. Kasihan juga ya. Istrinya enggak tahu suaminya kerja apa, kan gitu. Iya. Nah, udah. Langsung Ibu Presiden beritahu sama Edi Wibowo, Ed kamu panggil istrinya supaya tahu siapa suaminya. Yang sebenarnya ya. Kan taunya pelayanan. Tadi pelayanan, haleluya. Udah toh? Nah, sampai saya ngomong, itu pun saya merahasiakan, Mami diminta untuk ketemu seseorang penting gitu. Jakarta sama anak saya Feli gendong gini. Nah, apa yang terjadi? Kita kemana? Kita ke sana. Jadi saya tidak mau memperkenalkan diri saya sebagai pengawal presiden. Sampai beliau sendiri yang ngomong. Sudah, langsung setelah itu sampai ke Cikias. Saya kaget, kok ini kok ada pasar-pasar gitu loh. Senjata-senjata itu loh, pengawalan ketat. Ini rumah presiden kan gitu. Sudah langsung ke tempatnya di Wibowo, ya sama istri saya sama anak saya Felicia. Pak Edi ngomong, Ibu tahu enggak suamimu itu kerjanya apa? Ya pelayanan. Saya diam aja. Ibu tahu enggak suami itu pengawal presiden? Enggak tahu. Karena itu ibu saya kasih tahu karena perintah dari Ibu Presiden untuk memberitahu suami ibu kerjanya apa. Dan ibu tenang saja. Suami ibu enggak bisa selingkuh, dijamin. Loh kenapa? Kenapa? Ini timnya, laki semua. Laki semua dan ingat tidak ada homo. Wah itu yang berat sih zaman sekarang ya Om ya. Jadi waktu Edi ngomong, masuk sini. Wah sini semua, langsung datang. Kan di sebelah Bino. Tenang Bu, ini timnya 24 jam sama mereka. Mau lari kemana? Dan saya kalau ditugaskan maksimal 2 orang. Sendiri, nyusup namanya. Oh data ini gitu. Setelah itu, jadi Ibu pernah dengar enggak? Pasukan pengamanan presiden pas pampres. Iya, itu yang terkenal. Nah, kalau pasukan bayangan presiden, Ibu pernah dengar? Pernah dengar. Nah, itu suami Ibu. Tugasnya itu. Kaget dong Om. Hah? Kaget dong. Kaget. Makanya tiap bulan dia dapat gaji terus kan gitu. Nah, setelah itu jadi Ibu udah usah was-was. Ya. Nah, setelah itu sama keluarga presiden dikasih hadiah tuh Greven, dikasih hadiah, saya diceritai penugasan saya. Jadi ibu enggak perlu khawatir di sini ini. Kenapa? Tinggalnya dia di mana? Jadi saya itu kalau berangkat kerja, berangkat pagi, pulang pagi Greven. Tapi Om tetap cinta istri kan? Itu cinta. Kalau menurut saya itu gini Greven ya, ini pengalaman saya. Itu kan ya. pertanyaan iya atau tidak Om, Ya, kayak ini, iya saya ya. cinta istri gitu. Yang penting dalam hidup saya itu ada 3. Ya. Pertama tugas, kedua kewajiban, cinta itu nomor 3. Terakhir. Tapi tetap cinta istri kan Om? Iya. Ya itu Sekarang yang kita gini, mau dengar Om. Sekarang gini, kamu cinta aja tapi enggak kerja, suaminya istrinya ribut, betul enggak? Betul. Bubar. Ya. Kalau saya itu ya cinta no Greven. Asik. Tetapi aku enggak secinta kayak papimu itu.
tangan pegang berdua, lus-lus, kayak gitu terus terang saya enggak bisa. Ya udah gini deh, kan Om Daud kan nggak bisa. Jadi Karena saya sendiri, sorry Reven, kenapa Om? anak-anak kan kalau saya tanya, kalian mau papi ikut? Enggak gitu. Loh kenapa? Karena saya kan enggak suka ke mall. Kan sukanya jalan sendiri kayak biasa waktu dulu. Karena Graven masa transisi yang saya alami itu kan sampai 2 tahun Graven. 2014 saya berhenti. Saya terakhir kan di Binagraha Graven ya. Ya. Setelah itu mengundurkan diri. Nah setelah itu saya pulang kembali ke rumah. Itu 2 tahun itu Graven. 2 tahun itu saya ada transisi itu agak berat untuk saya. Ya. Karena kita biasa jam 3 kan sudah perlengkapan semuanya sama ini gitu. Itu sampai 2 tahun Graven. Nah setelah itu saya hidup normal lagi. Tapi yang banyak bantu hidup saya itu papinya Graven. Makanya tanya papimu Graven. Saya itu datang ke Solo, pulang pergi khotbah di Tamres ini, tanya papimu. Saya tidak pernah nerima PK dan tiket bayar sendiri. Wih, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Om, jadi aku mau ajarin juga Om. Tadi kan Om bilang, wah nggak bisa romantis gitu. Jadi nanti Om Daud, Om kan pulang ke rumah kan. Nanti kan ada istri. Misalnya Om lagi duduk bareng di sini. Nanti Om bilang kayak gini Om. Om biasa panggil mami ya atau sayang gitu. Mami, boleh mundur sedikit nggak? Terus kan nanti ditanya, kenapa? Soalnya cantiknya kelewatan. Pingsan. Enggak, saya sebabnya gini Graven. Anak saya aja, kalau ada saya Graven, kita ada namanya disiplin. Istirahat tidur apa gitu. Jam 9 tidur, semua gini semua Graven. Enggak tidur pun gini-gini Graven. Karena kan saya strict keras gitu Graven. Nah, tapi puji Tuhan 2 anak saya itu baik-baik semua Graven. Ya. Jadi terus terang kalau seromantis Graven, ora iso aku. Ora iso. Sebabnya kaku dan saya kan enggak bisa ngerayu-ngerayu. Enggak bisa. Dan perlu Graven tahu, selama 10 tahun saya di medan tugas jarang ketemu. Waktu mau ketemu keluarga itu, bertemu sama istri sama anak itu penyesuaian aja 2 tahun loh. Karena apa? Kan biasa tidur sendiri. Kalau enggak sama laki-laki semua, tapi bukan homo loh ya. Waduh. Kan tim. Ya. Dan saya kan biasa kalau tugas kan pegang HP gini. Nah tiba-tiba tidak tugas lagi. Kan enggak, tangannya gini-gini gitu. Biasanya kan gini gitu, handphone di sini gitu loh. Nah itu, tapi yang jelas satu, Tuhan tuh baik. Amin. Jadi kalau saya ngomong lebih baik enggak munafik, romantis enggak, cinta enggak ngerti dah. Nah, tapi yang penting ini ya Om ya, tadi kan kita belajar bahwa yang penting kita harus rajin. Ya kan Om? Harus rajin, terus kita juga belajar bagaimana kalau ada kuasa setan, kita harus doa, darah Yesus sucikan, darah Yesus berkati. Buka masa depan. Buka masa depan. Dan ingat, kita lolos seleksi alam corona. Demikian kita akan lolos seleksi alam ekonomi. Amin. Itu 2 tahun ini. Ya. Penting, saran saya, jangan hanya menunggu dan melihat. Ya. Bertahan dan bergerak. Siapa yang setuju? Amin. Karena ingat yang utang bank, bunga tetap bayar, betul? Betul? Perut tetap harus diisi, betul enggak? Ya. Jadi apa yang ada kerjakan, fokuskan. Karena selama 2 tahun ini jangan ada pengembangan bisnis. Karena kita mengalami daya beli seperti ini sampai 2 tahun. Ya. Dah, nanti AHY jadi wapres. Kita buktikan. Dan kalau jadi wapres, ingat Graven, traktir saya makan. Tapi kalau nggak jadi Om gombalin istri ya kayak tadi ya. Aduh.
Kalau nggak jadi kan, kalau nggak jadi. Kan adil masa saya traktir Om Daud nggak ini. Saya itu melihat manusia romantis di muka bumi dia papimu. Oke. Oke, Tuhan Yesus baik. Yang penting kita ingat bahwa rancangan Tuhan pasti yang terindah. Amin. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik. Thank you Om. Tuhan berkati.